Luhut mengaku terpaksa pakai bule, awasi kualitas proyek IKN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengaku terpaksa harus menggunakan orang asing atau bule untuk mengawasi kualitas proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus, kata Luhut dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat, sebagaimana dipantau daring di Jakarta, Jumat. Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN itu menjelaskan telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor. Ia pun terus melakukan komunikasi dengan negara-negara yang telah menyampaikan minat untuk ikut membangun di IKN seperti UEA, Cina hingga beberapa negara Timur Tengah. Luhut juga mengaku telah 2 kali mengunjungi IKN dan turut menawarkan proyek investasi di ibu kota baru kepada sejumlah investor, termasuk dari Singapura. Saya sudah pergi ke sana 2 kali, melihat ini, IKN, dan kemarin di Singapura kita juga jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias mau masuk. Dan kita berharap, bukan berharap, harus, 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana, imbuhnya. Luhut menambahkan, faktor lahan dan harganya memiliki peran krusial dalam pengembangan IKN. Oleh karena itu, ia ingin segera ada appraisal, taksiran harga, untuk menghitung harga lahan di IKN. Setiap 6 bulan harga tanah itu akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu, katanya. Luhut juga memastikan minat investor untuk pembangunan IKN begitu besar. Bahkan, salah satu pakar pengembang kota asal Shenzhen, Cina, sudah meminta untuk bisa segera masuk. Antusiasme yang tinggi juga ditunjukkan investor Singapura yang ditemui Luhut dalam acara Temasek Ecosperity. Kemarin di Singapura, itu mereka apresiasi terhadap ini karena ini adalah Green City, Green Capital pertama di dunia, kata Luhut. Jokowi teken Perpres pembangunan Bandara VVIP IKN. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara Very Very Important Person, VVIP, untuk mendukung Ibu Kota Nusantara atau IKN tertanggal 6 Juni 2023. Alasan pembangunan Bandara VVIP untuk menunjang dan mempercepat pembangunan infrastruktur ibu kota baru tersebut. Bandar Udara VVIP merupakan bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, bunyi Pasal 2 dalam Salinan Perpres, Kamis, 8 Juni 2023. Dalam Perpres itu, disebutkan pembangunan Bandara VVIP berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Jokowi memerintahkan beberapa kementerian untuk pembangunan bandara tersebut berdasarkan tupoksinya masing-masing. Untuk kebutuhan lahan, kebutuhan fasilitas dan tata letak fasilitas, serta kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandara VVIP bakal ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Sementara untuk pembangunan bandara tersebut, Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, dan Menteri Perhubungan. Pembangunan yang dilakukan oleh 2 kementerian itu meliputi perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendanaan. Kedua kementerian itu juga menyiapkan fasilitas keselamatan dan keamanan. Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu, runway strip, runway and safety area, resa, stopway, clearway, landasan hubung, taxiway, dan landasan parkir. Jokowi juga memerintahkan kedua kementerian membangun fasilitas sisi darat, termasuk jalan di dalam kawasan, dan jalan akses menuju Bandara VVIP.
Pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara VVIP berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank Tanah, bunyi Pasal 6. Sumber dana pembangunan Bandara VVIP berasal dari APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jokowi juga memerintahkan Menteri ATR, BPN, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, hingga BMKG untuk memberikan dukungan pembangunan sesuai kapasitas kementerian masing-masing. Jokowi juga memerintahkan Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Penajam Pasir Utara untuk melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu memberikan kemudahan dan percepatan terhadap proses perizinan, penetapan lokasi, pengadaan tanah, dan dukungan lainnya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP. Melakukan relokasi jalan kabupaten yang terdampak pembangunan Bandar Udara VVIP, bunyi Pasal 10 Ayat G Perpres tersebut. Jokowi tawarkan 300 paket investasi IKN 38 triliun rupiah di Singapura. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyiapkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai 2,6 miliar AS dolar atau 38,68 triliun rupiah, kurs Rp14.880 per dolar AS, untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN. Jokowi mengatakan paket wisata itu khusus ditawarkan kepada investor yang ingin masuk menggarap infrastruktur pendukung di IKN. Untuk sektor swasta fase awal, kami telah menyiapkan 300 paket investasi dengan nilai total 2,6 miliar AS dolar dalam berbagai bidang, perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya, ujar Jokowi di Ecosperity Week, Singapura, Rabu 7 Juni. Menurutnya, saat ini proses pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan tengah berlangsung di IKN. Tahap ini menggunakan anggaran negara dan diharapkan selesai tahun depan. Sedangkan, untuk pembangunan fasilitas lain memang ditujukan untuk digarap oleh investor. Di mana saat ini pemerintah mengklaim sudah banyak investor swasta yang antre untuk masuk IKN. Tak hanya paket wisata, Jokowi membeberkan pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif bagi investor yang ingin masuk ke IKN, salah satunya pembebasan pajak. Jangan khawatir, kami telah menyiapkan insentif fiskal, seperti tax holiday, non-collected PPN, super deduction tax, biaya impor. Kami telah melakukan segalanya, khususnya terkait energi hijau dan industri hijau, kami akan memfasilitasinya sebaik yang kami mampu, jelasnya. Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan memang ada beberapa investor yang khawatir apakah nantinya ada masyarakat yang berminat tinggal di IKN. Kepala negara ini menekankan hal tersebut sudah diperhitungkan pemerintah dan dipastikan IKN akan menjadi kota masa depan impian orang Indonesia. Jangan khawatir, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat, tidak akan susah untuk memenuhi kota kelas dunia, pungkasnya.